Saya kira yang harus turun adalah semua pihak. Yang terlibat dalam aktivitas rekaman ini. Pertama adalah pencipta lagunya. Jadi saya waktu itu sudah melalui rekan wartawan yang lain saya sudah katakan Mas Novi Umar harus turun tangan karena dia songwriternya atau pencipta lagunya, baik melodi maupun liriknya dia ciptakan. Terus kemudian yang kedua Rini Wulandari harus turun kembali ke lapangan untuk membuktikan bahwa ini adalah karya yang mirip sekali dengan lagu yang dia nyanyikan beberapa tahun yang lalu. Apalagi waktu itu Rini sudah membuktikan bahwa pada refrainnya itu dia menyanyikan lagu itu dan persis banget gitu ya. Dari situ aja cara membuktikannya. Kemudian label rekamannya, karena label ini sudah semacam publisher ya. Kemudian kalau lagu ini sudah didaftarkan pada lembaga manajemen kolektif LMK, apakah itu PAPRI, kalau PAPRI ini kan lebih ke hak terkait, tapi kalau misalnya ke KCI atau ke WAMI, maka hendaknya itu juga dilibatkan karena lagu ini sudah didaftarkan ke sana, sehingga collecting royaltinya dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif itu. Jadi bisa 4 pihak yang terlibat. Pertama pencipta lagunya, kedua penyanyinya, ketiga label rekamannya, ketiga kalau itu didaftarkan pada LMK, maka LMK ini juga dilibatkan. Itu akan kuat sekali. Mas, mohon maaf kalau referensi saya kurang. Saya nggak tahu KK berdiri di bawah label mana atau naungan apa gitu ya. Dalam hal ini kayak Sony Music atau Mas pencipta lagu ini bisa melakukan tuntutan kepada siapa? KK secara pribadi atau justru yang menaungi KK, Mas? Kalau dia kebetulan dia menganggap dirinya personal, karena selama ini yang selalu muncul menjawab ini kan kebetulan hari ini saya baca tadi KKI ini sendiri yang menjawab dari pertanyaan banyak netizen itu. Dengan demikian sebetulnya tuntut pada dia aja sebetulnya. Kalau tidak ada orang lain yang mewakili itu, artinya kalau ada lawyer serahkan pada lawyer itu lawyernya tentang isi tuntutan itu. Dan usul saya juga kalau mau memakai lawyer, Novi Umar itu juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Tapi sebetulnya nggak usah pakai lawyer, ini kuat sekali sebetulnya. Jadi jangan lupa bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta itu adalah deliknya adalah delik aduan. Jadi kalau itu tidak diadukan ke pihak yang terkait dengan masalah pelanggaran hak cipta, apakah itu polisi atau apapun juga yang ada kaitannya dengan pelanggaran hak cipta itu, maka itu tidak ada yang turun tangan. Jadi harus dilaporkan dulu atau di SU atau di somasi. Dengan demikian ada jawaban. Jadi kalau Rahmawati KKI ini bertindak atas nama diri sendiri, ya layangkan aja somasi pada Rahmawati KKI ini. Ancaman hukumannya berapa tahun? Wah itu setahu saya sebetulnya kalau nilai rupiahnya itu M, Mas. Bisa M, karena seperti yang terjadi pada kasusnya gengnya Atta Halilintar waktu itu membawakan lagu yang direkam oleh Naga Suara, waktu itu kasusnya juga sama. Jadi dia mengunggah lagu yang sudah dirilis pasaran tanpa izin penciptanya, tanpa izin label rekamannya, dan pada akhirnya dituntut sama Naga Suara itu sampai 5 miliar. Jadi tidak kecil ini sebetulnya. Jadi hati-hati. Kenapa saya mengusulkan ini masuk ke pengadilan? Jadi jangan berhenti di tengah jalan, karena terus terang aja ini akan menjadikan kebiasaan yang positif bagi para YouTuber, terutama YouTuber. Jadi sekarang aja kan lagi tren orang mengcover karya orang lain, cilakanya itu tanpa izin penciptanya, dan inilah yang bagian dari pelanggaran hak cipta. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah ini akan menjadi start yang penting sekali agar para YouTuber itu tidak sembarangan untuk mengcover lagu orang tanpa izin penciptanya.
Yang ketiga yang ini juga penting sekali, terus terang mengcover lagu orang itu tidak masuk dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 2014 secara jelas gitu. Yang ada itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ya pelanggaran pembajakan karya lagu, memperbanyak tanpa seizin penciptanya, terus kemudian mengambil karya orang lain, mengganti judulnya dan lain-lain. Tapi untuk kasus-kasus yang di sosial media kayak diunggah ke YouTube itu segala macam itu belum ada yang spesifik itu. Karena itulah Undang-Undang Cipta Nomor 28 2014 itu bisa direvisi agar memasukkan beberapa hal yang berkaitan dengan sosial media, di mana sosial media ini menyebabkan banyak orang yang dengan mudahnya untuk mengunggah karya orang lain tanpa izin penciptanya. Itu harusnya masuk dalam Undang-undang satu bagian, salah satu pasal di Undang-Undang Hak Cipta yang bisa di